Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Tias, sebagai moderator, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu studi kasus implementasi stak tumpukan pada tumpukan buku. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada rekan saya Anissa Amalia, ada Misbah, ada Desi Ratnasari, ada Intan Aprilia, dan juga Yudia Muhammad. Pengertian stak yang akan disampaikan oleh Anissa Amalia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Putri, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang stak. Stak tumpukan adalah salah satu list linear dalam struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan konsep LIFO, last in first out, di mana dalam stak ini kumpulan data yang masih diletakkan di atas data yang lain, dan berdasar konsep LIFO maka data yang terakhir kali disimpan dalam stak akan menjadi data yang pertama kali diambil. Dalam prosesnya, untuk memasukkan sebuah data ke dalam stak atau dengan kata lain ke bagian atas dari sebuah tumpukan digunakan perintah push. Dan untuk memindahkan data dari tempat tersebut digunakan perintah pop. Sedangkan dalam penyajiannya, stak bisa memakai array atau linked list. Suatu stak dapat digambarkan sebagai suatu array atau larik berdimensi 1 yang elemen-elemennya berkisar antara 1 sampai n elemen. Dengan demikian, jika suatu stak didefinisikan dengan n elemen, maka dapat dikatakan jumlah maksimum dari stak atau 0s yang adalah n, sehingga penambahan elemen stak yang ke n tambah 1 tidak diperkenankan atau stak tersebut dalam kondisi overflow. Hal tersebut juga berlaku untuk stak dengan nilai minimum yaitu 0s dari stak adalah kondisi 0. Jika dilakukan operasi pengambilan elemen, atas stak tersebut akan mengakibatkan stak tersebut dapat kondisi underflow. Dua kondisi tersebut merupakan dasar dalam menjalankan suatu aplikasi pemrograman komputer. Dalam penggunaannya, suatu stak memiliki beberapa operasi yang dapat diterapkan, seperti membuat stak, menambahkan elemen ke dalam stak, menghapuskan elemen dalam stak, dan operasi lain yang berhubungan dengan stak tersebut. Ada 5 operasi dasar yang didefinisikan pada stak, yaitu push, digunakan untuk menambah elemen pada stak pada tumpukan paling atas. Yang kedua, pop, digunakan untuk mengambil item pada stak pada tumpukan paling atas. Yang ketiga, clear, digunakan untuk mengosongkan stak. Yang keempat, is empty, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stak sudah kosong. Dan yang terakhir yaitu is full, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stak sudah penuh. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Anissa Amalia. Selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh Desi Ratnasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Putri. Merancang sebuah program implementasi algoritma stak dalam tumpukan buku dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pemrograman yang harus diselesaikan dengan menggunakan stak sekaligus menyelesaikannya. Memahami operasi-operasi yang ada dalam stak. Manfaat untuk penulis. Sebagai salah satu syarat nilai ujian akhir semester, UAS mata kuliah struktur data jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. 2. Manfaat untuk pembaca. Yang pertama, untuk memberikan informasi bagaimana sistem berjalan dalam program implementasi algoritma program stak dalam tumpuk buku dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua, sebagai menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian di masa mendatang. Baik, terima kasih Desi Ratnasari. Selanjutnya ada implementasi stak buku. Yang pertama ada pseudocode dan flowchart. Yang akan dijelaskan oleh Intan Aprilia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Putri atas waktunya. Selanjutnya ada pseudocode algoritma kelas buku main program. Yang pertama ada start, yang kedua ada deklarasi variabel, menu sebagai pilihan menu, ID sebagai ID buku, tahun,
sebagai tahun terbit buku, judul sebagai judul buku, next sebagai buku selanjutnya, top sebagai tumpukan awal buku. Yang ketiga ada inisialisasi variabel menu sama dengan 0. Yang keempat ada buat objek st dari kelas linked. Yang kelima ada jika menu sama dengan 4, benar lanjut ke langkah 6. Jika salah lanjut ke langkah 18. Yang keenam ada masukkan nilai dengan variabel menu. Yang ketujuh, jika menu sama dengan 1, benar lanjut ke langkah 8. Jika salah lanjut ke langkah 11. Next. Yang ke-8 ada buat objek baru dari kelas buku. Yang ke-9, panggil metode input dari objek baru. Yang ke-10, panggil metode push dengan parameter objek baru dari objek st. Kembali ke langkah 5. Yang ke-11, jika menu sama dengan 2, benar lanjut ke langkah 12. Jika salah lanjut ke langkah 13. Yang ke-12, panggil metode push dari objek st kembali ke langkah 5. Yang ke-13, jika menu sama dengan 3, benar lanjut ke langkah 14. Jika salah lanjut ke langkah 15. Yang ke-14, panggil metode view dari objek st kembali ke langkah 5. Yang ke-15, jika menu sama dengan 4, benar lanjut ke langkah 16. Jika salah, lanjut ke langkah 17. Yang ke-16, tampilkan keluar, kembali ke langkah 5. Yang ke-17, tampilkan salah, kembali ke langkah 5. Dan yang terakhir, 18, and next. Metode input yang pertama ada start, yang kedua ada masukkan nilai dengan variabel id, yang ketiga masukkan nilai dengan variabel judul, yang keempat masukkan nilai variabel tahun, yang kelima inisialisasi nilai variabel next sama dengan 0, dan yang terakhir keenam n. Metode view yang pertama ada start, yang kedua ada tampilkan nilai variabel id, yang ketiga tampilkan nilai variabel judul, yang keempat tampilkan nilai variabel tahun, dan yang kelima n. Class linked constructor link. Yang pertama ada start, yang kedua inisialisasi variabel top sama dengan 0, dan yang ketiga ada n. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Putri. Baik, terima kasih Intan Aprilia. Selanjutnya ada pseudocode, metode push, dan metode pop yang akan dijelaskan oleh Yudia Muhammad. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator Putri. Di sini saya akan menjelaskan kembali yang tadi Intan jelaskan mengenai pseudocode, yaitu mode pas buku A. 1. Start. 2. Jika top di dalam 0 benar lanjut ke langkah 3. Jika salah lanjut ke langkah 4. 3. Isi nilai atribut top sama dengan A, lanjut ke langkah 6. 4. Isi nilai atribut next dari objek A dengan top. 5. Ganti nilai variabel top sama dengan A. Yang keenam, n. Mode pop. 1. Start. 2. Jika top di dalam 0 benar lanjut ke langkah 3. Jika salah lanjut ke langkah 4. 3. Tampilkan kosong, lanjut ke langkah 6. 4. Panggil mode view dari objek top. 5. Ganti nilai atribut top sama dengan top, next. 6. n. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudia. Silakan Yudia. Mode view. 1. Start. 2. Jika top di dalam 0 benar, lanjut ke langkah 3. Jika salah, lanjut ke langkah 4. 3. Tampilkan kosong, lanjut ke langkah 8. 4. Buat objek PTR dengan nilai atribut top. 5. Jika PTR sama dengan 0, benar lanjut ke langkah 6. Jika salah, lanjut ke langkah 8. 6.
panggil mother view dari objek PTR. 7. Ganti nilai variabel PTR sama dengan PTR titik next, kembali ke langkah 5, 8, N. Selanjutnya. Dan di sini ada diagram dari program kami, kelompok kami, yaitu buku dan linked. Dan untuk penguraiannya mungkin seperti berikut. Selanjutnya. Dan ini untuk flowchart dari kelompok kami. Seperti ini bentuk flowchartnya. Dan mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Yudia Muhammad. Selanjutnya ada program aplikasi yang akan dijelaskan oleh Misbah. Padanya kami persilahkan. Baik, moderator. Di sini saya izin share screen. Oke. Jadi yang pertama di sini ada beberapa kelas, ada 2 kelas. Yang mana yang pertama itu ada kelas buku. Ini kelas utama. Sama ada kelas lain ini untuk fungsinya, fungsi untuk kita menambahkan. Baik, di sini di kelas buku itu ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi input. Ini fungsinya untuk memasukkan data kita. Nah, terus yang kedua ada fungsi view. Fungsi ini untuk melihat data kita. Terus di sini ada satu lagi fungsi, yang mana fungsi ini sedikit spesial, yaitu fungsi clear screen. Yang mana fungsi ini itu untuk menghilangkan histori kita dalam menggunakan terminal. Nah, terusan yang terakhir ini adalah fungsi utama, yaitu fungsi main. Yang mana di sini itu akan memunculkan menu-menu. Yang pertama itu ada push, yang kedua ada pop, yang ketiga ada view, dan yang keempat ada exit gitu. Nah, terusan di kelas yang kedua itu yaitu kelas linked. Nah, yang mana di sini ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi linked, ini untuk membuat. Terus fungsi push, ini untuk menambahkan. Terus ada fungsi pop, ini untuk menghapus. Dan yang terakhir, ada fungsi view, untuk melihat. Ini sambungan dari yang atas. Oke, kita coba jalankan aplikasinya. Baik, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ketika dijalankan. Yang mana, seperti yang udah saya singgung barusan, ada 4 menu. Ada push, pop, view, dan exit. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan dulu datanya. Kita coba menu ke-1 yaitu push. Nah, di sini akan ditampilkan masukkan ID buku. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya 1, masukkan judul bukunya, misalnya tanam pohon, biar sejuk. Nah, pesan di sini ada masukkan tahun terbit. Misalnya tahun terbitnya kita ngasal aja 2003 misalnya. Nah, maka akan langsung tersimpan. Ketika kita pilih menu view, yaitu ketika kita lihat 3, maka akan ada ID buku 1, judul tanah pohon biar tanam, harusnya ini tanam pohon biar sejuk. Tahun terbitnya 2003. Nah, ketika kita pilih menu 2 yaitu pop ini dia akan menghapus gitu, menghapus data dari data yang udah disimpan. Misalnya kita pilih menu 2, kita pop, maka akan memunculkan data. Artinya ini dia sedang menghapus ID buku 1, judulnya tanah pohon biar sejuk, dan tahun terbitnya 2003. Nah, maka ketika kita view, ketika kita 3,
ini sudah kosong, yang artinya ini udah hilang gitu. Nah misalnya kita lagi, misalnya ID-nya 1, terus misalnya Soekarno Bat misalnya, yang terbitnya 19 5 misalnya. Maka ini udah tersimpan kan, kita coba tambah lagi. Masukkan judulnya misalnya Indonesiaku, yang terbitnya 1995. Maka udah ada 2 data yang tersimpan. Ketika kita view, ketika kita pilih menu 3, maka ini akan bertumpuk. Jadi ini akan bertumpuk, jadi data yang awal kita masukkan itu akan ada di bawah. Karena ini kan stuck gitu kan, tumpukan. Makanya yang pertama itu akan di bawah, dan yang awal, bukan yang awal, tapi yang terakhir dimasukkan itu akan ada di atas. Ketika kita popping, maka yang 2 yang akan hilang. Kita coba popping, yaitu kita pilih menu 2, kita pop. Ketika kita view, maka yang 2 yang hilang. Seperti yang tadi, yang saya udah singgung. Seperti itu. Ketika kita mau udah menjalankan aplikasinya, kita tinggal pilih menu 4. Maka akan keluar. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan program aplikasi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya izin stop share. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 3, yaitu judulnya implementasi stack pada tumpukan buku. Saya Putra Tias, pamit undur diri, dan rekan-rekan saya Anissa Amalia, Desi Ratnasari, Intan Aprilia, Nisbah, dan Yudia Muhammad, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.